Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 372. Beberapa langkah mereka menjauh, Gelagah Putih sempat berpaling. Ia masih melihat Wulan yang agaknya bertengkar pula dengan kawannya. Namun kesan yang timbul pada Gelagah Putih, anak muda itu adalah kawan Wulan yang tidak mempunyai hubungan lebih jauh daripada kawan biasa. Mungkin karena keduanya kebetulan anak pimpinan prajurit di Mataram yang mempunyai hubungan yang akrab, maka anak-anak mereka pun berkenalan dengan baik. Tetapi bagi Wulan, agaknya tidak lebih dari itu. Sebenarnya lah Wulan menyesali sikap anak muda yang mirip dengan sikap kakaknya itu. Dengan nada tinggi Wulan berkata, "Kau terlalu sombong. Buat apa kau memperhatikan anak-anak padesan itu?" bertanya kawannya, Sawung Panunggul. "Kau belum tahu siapa mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat Panembahan Senapati. Seorang tumenggung tidak dapat menghadap Panembahan Senapati setiap saat mereka kehendaki, tetapi Kakang Agung Sedayu akan selalu dipersilahkan masuk ke ruang khusus, kapan saja ia ingin berbicara dengan Panembahan Senapati," berkata Wulan. "Kau jangan mengigau, Wulan," sahut Sawung Panunggul. "Panembahan Senapati bukan orang kebanyakan. Ia mempunyai kesibukan yang tidak kita mengerti. Karena itu, maka yang kau katakan itu tidak masuk akal." Tetapi Wulan tertawa. Katanya, "Kaulah yang picik. Kau ternyata tidak tahu apa-apa di luar dinding rumahmu. Tidak lebih dari aku. Itulah agaknya kenapa kita tidak tahu bahwa mereka ada dalam pasukan Mataram yang datang semalam." Sawung Panunggul mengerutkan keningnya. Tetapi ia berkata, "Ada beribu orang yang berangkat untuk melawat ke timur. Jadi orang-orang yang berangkat bukannya orang yang memiliki kelebihan apa-apa, selain kebetulan saja kesatuannya ditunjuk untuk berangkat. Mereka hanyalah 3 orang di antara beribu orang. Apakah kelebihannya? Mereka adalah 3 orang di antara beribu orang. Kita sama sekali tidak ada di antara yang beribu orang itu. Karena itu, sementara mereka sibuk mengatur pasukannya, kita tidak lebih daripada sibuk berbelanja bahan-bahan untuk menyiapkan suguhan pada satu pertemuan keluarga yang besar dan meriah. Apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh keluargamu dan keluargaku itu tidak dapat dianggap berlebihan dalam suasana seperti sekarang ini? Di saat pasukan Mataram yang luka dan letih itu kembali dari medan perang? Kita semalam sempat menyaksikan betapa banyak orang yang menangis karena mereka tidak melihat sanak kadangnya di antara mereka yang datang. Meskipun belum tentu bahwa orang yang ditangisi itu masih ikut berbaris dengan tegaknya, sahut Wulan. Sawung Panunggul tidak senang mendengar kata-kata Wulan itu. Karena itu, maka katanya, "Cukup. Sekarang, kita selesaikan tugas kita. Sebenarnya kaulah yang harus menentukan bahwa kita sebaiknya segera membawa bahan-bahan itu pulang, aku hanya mengantarkanmu. Justru kau yang menyebabkan kita menjadi lambat." "Sudahlah. Kau memang hanya mengantarkan aku. Jika keterlambatan ini membuat ibumu dan ibuku marah, biar mereka marah kepadaku," berkata Wulan. "Kau memang tidak tahu diri," berkata Sawung Panunggul. "Kita tidak boleh merendahkan derajat orang tua kita." "Siapakah orang tua kita?" bertanya Wulan. "Apakah orang tua kita mempunyai kedudukan lebih tinggi dari mereka?" "Itu sudah jelas," jawab Sawung Panunggul. "Baik. Orang tua kita memang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Tetapi apakah nilai seseorang hanya diukur dengan kedudukan?" bertanya Wulan. Sudah, desis Sawung Panunggul. "Kita akan berbicara nanti di rumah. Di sini kita akan menjadi tontonan." Wulan pun menyadari. Karena itu maka ia pun tidak menjawab lagi. Berdua mereka menyusup di antara orang-orang yang masih berjejal di dalam pasar. Gelagah Putih tidak lagi merasa tenang berada di dalam pasar yang ramai itu. Ia tidak lagi menghiraukan orang-orang yang berdesakan. Setiap kali ia mulai menunduk, sehingga beberapa kali orang yang berpapasan telah mendorongnya menepi. Agung Sedayu dan Swandaru melihat perubahan sikap Gelagah Putih itu. Agung Sedayu yang lebih banyak mengenal hubungan Gelagah Putih dan gadis itu sempat berbisik di telinga Swandaru. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Kenapa Gelagah Putih tidak menantang anak itu? Ia punya alasan. Anak itu telah menghinanya." "Ah, tentu kurang baik. Persoalannya akan menyangkut banyak pihak. Apalagi ayah anak itu seorang tumenggung," berkata Agung Sedayu.
Kenapa jika ia seorang tumenggung? Kakang Agung Sedayu mempunyai hubungan baik dengan pimpinan tertinggi di Mataram ini. Jika ia bertumpu kepada pangkat ayahnya yang tumenggung itu, maka kau dapat menghubungi kakakmu Untara, atau bahkan Panembahan Senapati. Ah! Agung Sedayu justru tersenyum. Dengan cara ini bukankah tidak terjadi sesuatu? Kau selalu terlalu mengalah dalam setiap persoalan. Pada suatu saat kau akan mengalami kesulitan dengan sikapmu itu, berkata Swandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku bermaksud bahwa dengan sikapku itu, aku dapat menghindari perselisihan-perselisihan yang tidak perlu. Tetapi sudah tentu ada batasnya. Swandaru mengangguk-angguk. Sejak ia mengenal Agung Sedayu pertama kali, ia menganggap bahwa sikap Agung Sedayu memang terlalu lemah. Ia tidak mau menghadapi Sidanti dalam lomba kemampuan memanah, sehingga Swandaru telah meneriakkan kelebihan Agung Sedayu kepada orang-orang Sangkal Putung. Juga saat Agung Sedayu harus menghadapi penyelesaian yang dipilih oleh Sidanti dengan menjadikan diri masing-masing sasaran dalam adu kemampuan memanah. Ternyata Agung Sedayu bersikap ragu-ragu dan tidak membuat penyelesaian sama sekali. Namun Swandaru tidak mengungkitnya lagi di hadapan Gelagah Putih. Ia lebih tertarik kepada sikap Gelagah Putih yang terpengaruh oleh Agung Sedayu itu. Sementara itu, Gelagah Putih berjalan beberapa langkah di hadapan Agung Sedayu dan Swandaru. Justru karena Gelagah Putih ingin segera menjauhi tempat itu, maka Agung Sedayu dan Swandaru kemudian justru berada beberapa langkah di belakangnya. Tetapi pertemuan itu sendiri ternyata memang mempengaruhi sikap Gelagah Putih, bukan saja dalam perjalanan kembali ke barak setelah mereka keluar dari pasar, tetapi juga kemudian setelah berada di barak. Swandaru yang tidak singgah di barak Agung Sedayu, sempat berpesan di saat mereka berpisah. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki, Gelagah Putih. Gelagah Putih termangu-mangu. Ia tidak tahu pasti maksud Swandaru. Namun sambil tersenyum, Swandaru berkata, "Sudahlah. Aku akan kembali ke barak. Bukankah aku tidak bersalah jika aku bercerita kepada Kakang Untara?" "Jangan," minta Gelagah Putih. Swandaru tidak menjawab. Tetapi ia pun masih saja tertawa sambil melangkah pergi. Gelagah Putih yang menjadi gelisah kemudian bertanya kepada Agung Sedayu. "Apakah Kakang Swandaru benar-benar akan menyampaikannya kepada Kakang Untara?" Agung Sedayu pun tersenyum. Katanya, "Kau tidak usah menjadi gelisah. Seandainya Swandaru mengatakannya, Kakang Untara tidak akan mempunyai kesempatan terlalu banyak untuk mempersoalkannya." "Tetapi apa maksud Kakang Swandaru dengan berpesan agar aku bersikap sebagai seorang laki-laki?" bertanya Gelagah Putih pula. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Bukankah kau mengenal sifat Kakangmu Swandaru dengan baik? Nah, dengan landasan itulah ia menganjurkan kepadamu, agar kau bersikap sebagai seorang laki-laki. Karena menurut pengenalan Adi Swandaru, laki-laki itu sejalan dengan sikap yang keras." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia menyahut, "Aku mengerti. Nah, sementara itu sasaran langkah yang dianjurkan agar kau bersikap sebagai seorang laki-laki itu tidak jelas," berkata Agung Sedayu. "Ya," sahut Gelagah Putih. "Anak muda yang mengantar wulan itu bukan orang yang harus dimusuhi," berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu menghubungkan persoalannya langsung dengan gadis yang ditemuinya di pasar itu. Hari itu Gelagah Putih memang menjadi terlalu banyak merenung. Sudah agak lama Gelagah Putih tidak bertemu dengan gadis yang menarik perhatiannya itu. Namun ketika tiba-tiba ia telah bertemu lagi dengan Wulan, maka wajah gadis yang semula menjadi agak kabur tertindih oleh bayangan-bayangan yang keras dalam pertempuran di daerah timur itu, telah menjadi semakin jelas tergambar di angan-angannya. Agung Sedayu tidak ingin mengganggunya. Ia mengerti bahwa dalam keadaan yang demikian seorang yang menjadi dewasa akan menjadi lebih banyak merenung dan bahkan menjadi agak mudah tersinggung. Sementara itu, para prajurit dan pengawal yang ada di Mataram masih belum mendapat perintah apapun. Karena itu, maka mereka masih belum dapat meninggalkan Mataram. Mereka tidak tahu berapa hari lagi mereka baru dapat kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebenarnya para pemimpin pasukan ingin dapat segera meninggalkan Mataram, karena mereka telah menjadi sangat rindu kepada kampung dan halaman mereka.
Tetapi menurut pendengaran para pemimpin pasukan, Panembahan Senapati masih akan mengadakan satu pertemuan untuk menghormati para prajurit dan pengawal yang telah melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Di Mataram akan dilangsungkan pula satu keramaian di beberapa tempat, sebagai pernyataan syukur bahwa tugas yang diemban oleh para prajurit dan pengawal telah berhasil. Agung Sedayu yang juga mendengar rencana itu telah berbicara dengan Ki Gede Menoreh, apakah kira-kira rencana itu benar akan dilaksanakan. Dengan nada rendah Ki Gede menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Tetapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Panembahan Senapati tidak pernah memerintahkan untuk menyelenggarakan keramaian di seluruh kota." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede Menoreh bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Jika aku mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatku, maka aku menganggap bahwa hal itu kurang pada tempatnya. Keramaian dalam suasana seperti ini akan dapat menumbuhkan kegelisahan dan bahkan keresahan, karena di antara mereka yang berangkat ke timur, sebagian tidak pernah akan dapat kembali. Meskipun hal itu adalah satu akibat yang wajar bagi seorang prajurit atau pengawal yang memasuki medan perang, namun sebaiknya rencana itu ditunda untuk beberapa waktu," berkata Agung Sedayu. Ki Gede tersenyum. Katanya, "Bagi kita yang selama ini tinggal di luar lingkungan sempit Mataram, meskipun kita masih merupakan keluarga besar Mataram, yang paling baik memang kesempatan untuk kembali ke kampung halaman." Agung Sedayu mengangguk kecil. Katanya, "Agaknya memang demikian Ki Gede. Namun rasa-rasanya juga kurang adil bagi mereka yang keluarganya, apakah itu anaknya atau suaminya atau bakal suaminya atau keluarga yang lain, tidak dapat kembali pulang. Meskipun niat itu sendiri dapat dimengerti," berkata Ki Gede. "Karena niat itu menurut pendengaranku justru timbul dari mereka yang tidak ikut dalam perlawatan itu. Mereka menyatakan niatnya untuk memberikan ucapan selamat, pernyataan syukur serta ungkapan kegembiraan atas keberhasilan Panembahan Senapati." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti Ki Gede. Tetapi apakah hal itu tidak membuat luka di hati mereka yang kehilangan itu semakin pedih? Agak berbeda jika hal ini dilakukan setelah beberapa waktu kemudian, setelah mereka yang kehilangan sempat merenung serta menemukan keseimbangan jiwanya." "Aku sependapat," berkata Ki Gede. "Tetapi pembicaraan ini masih belum berlandaskan pada satu persoalan yang pasti. Kita masih akan menunggu kebijaksanaan Panembahan Senapati." "Ya Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Mudah-mudahan akan segera mendapat kejelasan, sehingga kita tidak perlu meraba-raba lagi." Hari itu, para pemimpin pasukan masih belum menerima perintah apapun juga. Tetapi menjelang senja, beberapa orang penghubung telah datang ke barak-barak para prajurit dan pengawal untuk menyampaikan perintah Panembahan Senapati, agar para pemimpin pasukan serta beberapa orang pembantunya menghadap pada satu paseban yang lengkap, meskipun tidak pada tataran paseban agung yang dihadiri oleh para adipati dari pesisir utara dan dari daerah timur. Pertemuan besar itu lebih banyak ditujukan bagi para pemimpin pasukan yang masih ada di Mataram, serta para pemimpin Mataram sendiri. Namun ketika penghubung itu datang ke barak pengawal Tanah Perdikan, maka ia menambah perintah Panembahan Senapati dengan sebuah pesan khusus. Panembahan Senapati memerintahkan malam ini Agung Sedayu menghadap. Jika Ki Gede Menoreh berminat, Ki Gede dapat menemaninya. Perintah khusus itu memang mendebarkan. Tetapi tidak ada pilihan lain. Keduanya memang harus menghadap, terutama Agung Sedayu sendiri. Lepas senja maka keduanya telah bersiap. Keduanya minta agar Ki Demang Selagilang dan Gelagah Putih mengawasi barak itu sebaik-baiknya. "Kami ternyata telah mendapat perintah khusus. Terutama Agung Sedayu," berkata Ki Gede Menoreh. Agung Sedayu memang tidak mendapat kesulitan untuk menghadap langsung Panembahan Senapati. Apalagi beberapa orang petugas dalam telah mendapat pesan, bahwa Panembahan Senapati memang memanggil Agung Sedayu dan Ki Gede untuk menghadap. "Kami telah mendapat laporan khusus tentang peranan Agung Sedayu di Padepokan Ki Gede Kebolungit," berkata Panembahan Senapati ketika keduanya telah menghadap. "Hamba hanya sekedar melaksanakan tugas, Panembahan," jawab Agung Sedayu. Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, "Aku sudah tahu bahwa kau akan memberikan jawaban seperti itu. Bukankah aku sudah mengenalmu sejak kau masih sangat muda?" Agung Sedayu menunduk dalam-dalam. Sementara Panembahan Senapati berkata, "Ilmumu menjadi semakin mapan.
Aku tahu bahwa kau telah mencapai tataran gurumu. Jika kau sempat mematangkannya, maka kau tidak ubahnya sebagaimana orang bercambuk itu sendiri, meskipun masih ada bagian-bagian yang harus kau lengkapi dari kemampuan Kiai Gringsing, yang sebagian memang tersembunyi karena Kiai Gringsing merasa tidak sepantasnya lagi untuk mempergunakannya. Panembahan terlalu memuji. Hamba masih jauh dari yang Panembahan katakan itu, sahut Agung Sedayu. Panembahan Senapati tertawa kecil. Kepada Ki Gede, Panembahan bertanya. Bagaimana pendapat Ki Gede? Bukankah yang aku katakan itu benar? Ki Gede memang menjadi sulit untuk menjawab. Tetapi sambil mengangguk dalam-dalam ia berkata. Hamba kurang mampu melihat ilmu seseorang, Panembahan. Panembahan Senapati tertawa semakin keras. Namun kemudian katanya. Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Agung Sedayu dan Ki Gede menoreh. Agung Sedayu dan Ki Gede mulai mendengarkan dengan bersungguh-sungguh. Sementara suara Panembahan Senapati pun mulai menurun. Aku ingin memberikan tawaran yang barangkali dapat dipertimbangkan oleh Agung Sedayu. Panembahan Senapati berhenti sejenak. Diperhatikannya wajah Agung Sedayu yang menjadi tegang. Agung Sedayu. Besok, dalam pertemuan besar yang akan diselenggarakan bersama dengan para pemimpin pasukan, para pemimpin prajurit dan pemerintahan di Mataram, aku ingin memberikan beberapa penghargaan. 3 orang akan mendapat wisuda dengan gelar Tumenggung. Antara lain adalah Untara, yang sebenarnya sudah agak lama mendapatkan kedudukan itu. Besok Untara akan dengan resmi mendapatkan gelarnya bersama 2 orang senapati yang lain, lengkap dengan nama kehormatannya. Tetapi aku minta kalian berdua masih merahasiakannya. Hanya beberapa orang saja yang telah mengetahuinya, yang tersangkut dalam upacara wisuda besok. Panembahan Senapati berhenti pula sejenak. Dengan bersungguh-sungguh Panembahan Senapati kemudian berkata, Agung Sedayu, aku tahu bahwa kau selama ini kurang berminat untuk menjadi seorang prajurit. Namun aku masih ingin menawarkan satu kedudukan keprajuritan bagimu. Karena menurut pengamatanku, meskipun kau tidak menjadi seorang prajurit, namun apa yang kau lakukan selama ini tidak ubahnya sebagaimana seorang prajurit. Bahkan seorang senapati. Karena itu, selagi besok ada pertemuan besar meskipun bukan Paseban Agung, maka aku ingin memberimu kedudukan yang dapat kau lakukan bersamaan dengan pengabdianmu bagi tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu termangu-mangu. Ia merasa gembira bahwa akhirnya kakaknya akan diwisuda besok, sehingga ia benar-benar berhak mempergunakan gelar itu. Sebagai seorang prajurit, maka gelar itu akan sangat mempengaruhi kedudukannya. Agaknya Pangeran Singasari telah memberikan laporan kelebihan Untara di medan perang, sehingga Panembahan Senapati memutuskan untuk segera memberikan gelar itu dengan resmi dalam satu wisuda di hadapan para pemimpin prajurit dan pemerintahan di Mataram. Namun Agung Sedayu juga menjadi berdebar-debar. Perintah apa lagi yang akan diberikan oleh Panembahan Senapati itu kepadanya? Apakah kakaknya Untara telah menyampaikan kepada Panembahan Senapati tentang sikapnya menghadapi masa depannya? Sehingga kakaknya mohon Panembahan Senapati langsung memberikan perintah kepada Agung Sedayu. Sementara Agung Sedayu termangu-mangu, maka Panembahan Senapati itu pun telah menarik nafas dalam-dalam. Dibiarkannya Agung Sedayu berteka-teki untuk beberapa saat, baru kemudian Panembahan Senapati berkata, Agung Sedayu, aku telah mendahuluimu. Sebelum aku bertanya kepadamu, aku sudah mengambil langkah-langkah, meskipun terbatas. Namun aku sudah melakukan pergeseran-pergeseran, sehingga saat ini senapati yang memimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh telah kosong. Jantung Agung Sedayu bergetar semakin cepat. Yang dikatakan oleh Panembahan Senapati itu telah memberikan arah dugaan bagi Agung Sedayu dan Ki Gede menoreh. Namun keduanya masih tetap berdiam diri, sehingga Panembahan Senapati berkata selanjutnya. Karena itu Agung Sedayu, aku akan memerintahkanmu lewat Ki Gede menoreh, agar kau menyatakan diri menjadi prajurit Mataram. Kemudian sekaligus kau akan ditetapkan menjadi senapati pada pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu terhenyak sesaat. Ia tidak bermimpi untuk menjadi seorang prajurit. Ia merasa sulit untuk memenuhi segala paugeran dan ketetapan tingkah laku sebagai seorang prajurit. Apalagi seorang senapati. Tetapi Panembahan Senapati kali ini tidak menanyakan kepadaku, apakah aku bersedia atau tidak. Tetapi Panembahan Senapati telah memerintahkan kepadaku untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi apakah itu wajar?
Apakah Panembahan Senapati berhak memerintahkan seseorang untuk menjadi prajurit, tanpa menghiraukan sikap, pendapat dan kemauan seseorang? Bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya. Panembahan Senapati melihat keraguan-raguan itu. Karena itu maka katanya, aku melihat bagaimana kau merasa ragu-ragu. Tetapi pasukan khusus di Tanah Perdikan itu memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang. Dan aku juga sudah berbicara dengan Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah yang menjadi semakin tua itu, namun ia masih tetap seorang yang memiliki pemikiran yang baik dan pandangan luas ke depan. Agung Sedayu memang menjadi bingung. Sementara Panembahan Senapati berkata selanjutnya, aku akan berterus terang. Di sini ada Ki Gede Menoreh yang memiliki Tanah Perdikan Menoreh, berdasarkan atas kekancingan yang berlaku turun-temurun. Kehadiran Agung Sedayu di Tanah Perdikan akan dapat mempersulit Ki Gede pada suatu saat. Agung Sedayu banyak berjasa kepada Tanah Perdikan, bahkan seakan-akan yang membuat Tanah Perdikan itu dewasa adalah Agung Sedayu. Namun berdasarkan atas hubungan darah, maka Agung Sedayu tidak akan mempunyai hak dan wewenang apapun atas Tanah Perdikan itu. Satu-satunya anak Ki Gede Menoreh adalah Pandanwangi, yang menjadi istri Swandaru. Maka Swandarulah yang berhak untuk memimpin Tanah Perdikan Menoreh atas nama istrinya. Kelak hak itu akan temurun kepada anaknya. Jika Swandaru mempunyai anak yang lain, maka seorang akan memimpin Tanah Perdikan Menoreh, sedangkan yang lain akan menjadi pemimpin di Kademangan Sangkal Putung. Lalu bagaimana dengan kau? Apakah kau merasa bahwa tempatmu adalah di padepokan kecil di Jati Anom, menjauhkan diri dari segala macam persoalan duniawi? Seandainya istrimu sependapat, bagaimana kira-kira anakmu kelak? Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab. Pertanyaan seperti itu pernah diucapkan pula oleh kakaknya, Untara. Karena itu maka Agung Sedayu telah menduga bahwa Panembahan Senapati telah mendapat keterangan itu dari kakaknya pula. Panembahan Senapati yang melihat keraguan-raguan masih saja bergejolak di hati Agung Sedayu telah berkata pula. Kau tidak dapat mengabaikan masa depanmu Agung Sedayu. Seandainya aku sekarang bertanya kepada Ki Gede, kedudukan apakah yang dapat diberikan kepadamu di Tanah Perdikan Menoreh, yang telah kau bina dan kau kembangkan selama ini, Ki Gede tentu akan menjadi bingung. Selain Swandaru dan anaknya, di Tanah Perdikan juga ada Prastawa yang mempunyai hubungan darah pula dengan Ki Gede. Bahkan sangat dekat, meskipun ayahnya mempunyai noda hitam dalam hidupnya, ditilik dari segi kesetiaan. Tetapi itu dilakukan oleh ayahnya. Agung Sedayu masih belum menjawab. Ia tidak menduga bahwa tiba-tiba saja ia dihadapkan pada persoalan yang demikian rumitnya. Agung Sedayu, berkata Panembahan Senapati selanjutnya. Aku minta kau tidak menolaknya kali ini. Besok aku akan mengumumkan bahwa pimpinan prajurit Mataram yang dikenal dengan pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh akan dipegang oleh Agung Sedayu. Tidak ada orang yang tidak mengenalmu. Pangeran Mangkubumi sependapat sekali ketika hal ini aku bicarakan dengannya. Demikian pula Pangeran Singasari. Agung Sedayu rasa-rasanya tidak mungkin dapat mengelak lagi. Yang diucapkan oleh Panembahan Senapati itu memang sebuah perintah. Namun ternyata Panembahan Senapati masih berkata, Agung Sedayu, aku memberikan waktu kepadamu untuk beberapa lama. Jika ternyata kelak kau benar-benar tidak merasa sesuai dengan tugas itu, maka kau dapat mengajukan keberatanmu. Namun selama kau melakukan tugasmu, kau masih mendapat beberapa kekhususan lagi. Kau dapat tinggal di luar barak, sehingga kau tidak usah berpindah rumah. Sementara dengan demikian maka hubunganmu dengan lingkunganmu tidak terbatasi oleh dinding barak. Selanjutnya kau akan dapat memilih orang yang akan dapat membantumu, diangkat atau tidak diangkat sebagai seorang prajurit. Karena agaknya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan kawan bekerja yang tepat jika itu bukan pilihannya sendiri. Sebenarnya hal seperti itu tidak berlaku dalam hubungan antara tugas-tugas keprajuritan, karena seorang prajurit akan dapat bekerja bersama dengan siapa saja yang mendapat tugas untuk mendampinginya. Tetapi kau adalah orang yang khusus bagiku. Agung Sedayu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, Panembahan Senapati bertanya kepada Ki Gede Menoreh. Bagaimana pendapat Ki Gede? Bagi hamba, jawab Ki Gede. Perintah Panembahan adalah yang sebaik-baiknya bagi Angger Agung Sedayu. Apa yang Panembahan katakan memang benar. Hamba tidak akan dapat berbuat sesuatu bagi masa depan Angger Agung Sedayu. Sebenarnya lah hal ini telah hamba pikirkan selama ini.
Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, "Nah, bukankah kau mendengar sendiri, apa yang dikatakan oleh Ki Gede Menoreh? Sebenarnya lah aku ingin berbicara dengan terbuka. Selebihnya, aku juga mempunyai kepentingan dengan menunjukmu sebagai seorang senapati, yang tentu dengan kepangkatan seorang prajurit. Selama ini kau sudah berbuat terlalu banyak bagi Mataram. Jika kau selalu menolak untuk menerima sebuah kedudukan, maka orang akan menganggap bahwa aku adalah orang yang tidak mempunyai perasaan terima kasih, khususnya kepadamu. Mungkin satu sikap yang mementingkan diriku sendiri. Tetapi karena hal itu terkait dengan persoalan-persoalan lain, maka hal itu telah aku kemukakan pula kepadamu. Sekali lagi, aku memberi kesempatan untuk menarik diri kelak, jika kau merasa kurang mapan dengan kedudukan itu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hatinya tiba-tiba terbuka ketika ia mendengar langsung kesulitan yang akan dialami oleh Ki Gede Menoreh. Alasan itulah sebenarnya dorongan yang terkuat baginya untuk tidak dapat menolak perintah itu, jika hal itu dapat meringankan kesulitan Ki Gede. Beberapa saat Agung Sedayu masih merenungi perintah itu. Namun ia tidak dapat berkata lain kecuali, "Hamba akan menjalankan segala perintah Panembahan." "Bagus," berkata Panembahan Senapati. "Yang aku lakukan bukan sekedar satu gelar semata-mata, tetapi dengan satu keyakinan bahwa kau akan dapat menempa pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan itu menjadi pasukan yang benar-benar memiliki kelebihan dari pasukan yang lain. Sekarang pasukan khusus itu sudah cukup memberikan kebanggaan. Tetapi tentu akan menjadi lebih baik lagi jika kau benar-benar memimpinnya sepenuhnya. Bukan hanya sekedar sebagai seorang yang memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Hamba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini Panembahan," desis Agung Sedayu. "Aku tahu bahwa seharusnya kau mendapat tempat yang lebih baik. Tetapi saat ini baru itulah yang dapat aku berikan kepadamu," berkata Panembahan Senapati. "Apa yang Panembahan berikan itu bagi hamba merupakan satu kehormatan yang sangat tinggi," desis Agung Sedayu. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun berkata, "Tetapi apakah hal itu tidak menumbuhkan persoalan di antara para senapati? Aku telah melihat dan mendengarkan pendapat dan sikap para prajurit. Aku kira para prajurit Mataram telah mengenalmu dengan baik, terutama para perwira terpenting. Dengan demikian maka tentu tidak akan ada persoalan lagi dengan kedudukan yang aku berikan kepadamu itu," jawab Panembahan Senapati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Gede Menoreh pun berkata, "Hamba juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Panembahan. Dengan demikian Panembahan telah memberikan pemecahan atas masa depan Angger Agung Sedayu. Selama ini aku memang dihadapkan kepada persoalan masa depannya. Aku merasa bahwa aku tidak akan dapat memberikan apa-apa yang seimbang dengan jasa yang telah diberikan oleh Angger Agung Sedayu bagi Tanah Perdikan itu." Agung Sedayu menunduk. Hatinya serasa memang terluka. Ia orang lain di Tanah Perdikan Menoreh. Ia adalah sekedar saudara seperguruan dari seseorang yang sepantasnya berhak memerintah di Tanah Perdikan itu atas nama istrinya, anak perempuan Ki Gede Menoreh itu. Bahkan dengan segala macam kaitannya, sikap dan anggapan Suandaru atas dirinya serta kemampuannya, maka tanpa Ki Gede Menoreh tentu akan timbul persoalan yang rumit di Tanah Perdikan itu. Padahal adalah satu hal yang pasti, bahwa pada suatu saat Ki Gede Menoreh itu akan tidak ada lagi. Dengan demikian maka Panembahan Senapati itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Agaknya keperluanku dengan Agung Sedayu dan Ki Gede malam ini sudah selesai. Besok akan diselenggarakan pertemuan besar, meskipun tidak setingkat dengan Paseban Agung. Tetapi sekali lagi pesanku, semuanya masih dirahasiakan sampai besok. Hal itu akan diumumkan oleh salah seorang Tumenggung Reda yang ditunjuk oleh Pamanda Ki Mandaraka." Agung Sedayu dan Ki Gede menjawab hampir bersamaan, "Hamba, Panembahan." "Karena itu, maka kalian berdua dapat kembali ke barak," berkata Panembahan Senapati kemudian. Demikianlah, Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh telah meninggalkan istana. Ketika mereka melintasi jalan di pinggir alun-alun, maka Ki Gede Menoreh berkata dengan suara lembut, "Aku harus mohon maaf kepada Mungger." Agung Sedayu terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa Ki Gede harus minta maaf?" "Aku telah memberikan pengakuan di hadapan Panembahan Senapati. Sebenarnya lah kau memang merupakan satu masalah bagiku. Angger Agung Sedayu adalah seseorang yang terlalu besar bagi Tanah Perdikan Menoreh.
Jika pada suatu saat aku harus mengundurkan diri karena umurku yang lanjut, maka apa yang akan dapat aku berikan kepadamu? Kedudukanku yang tertinggi pun tidak akan pantas bagi Angger Agung Sedayu. Aku tidak dapat membayangkan, apakah Angger Agung Sedayu akan dapat menjadi pemimpin Tanah Perdikan ini, karena menurut saluran darah kau adalah orang lain bagi Tanah Perdikan ini. Apa yang dikatakan oleh Panembahan Senapati semuanya adalah benar, jawab Ki Gede menoreh. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata selama ini ia terlalu melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia terlalu mendengarkan kata hatinya, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Aku yang seharusnya minta maaf Ki Gede, berkata Agung Sedayu dengan suara dalam. Selama ini aku tidak pernah mempertimbangkan perasaan Ki Gede. Tetapi aku tahu kenapa Angger Agung Sedayu berbuat demikian, jawab Ki Gede. Lalu katanya. Angger telah memberikan satu pengabdian yang tulus tanpa memikirkan diri Angger sendiri. Tanpa memikirkan kepada siapa pengabdian itu diberikan, selain bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan hidup sesama. Ki Gede berhenti sejenak, lalu. Tetapi Panembahan Senapati telah memberikan pemecahan yang bijaksana. Angger tetap dalam lingkungan sehari-hari, sementara itu Angger dapat memberikan pengabdian yang lebih luas. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa pengangkatan itu dilakukan tanpa urutan yang biasanya dilakukan dalam lingkungan keprajuritan. Ia sampai malam hari sebelum wisuda masih belum mendapatkan surat kekancingan, yang barangkali akan diserahkan di saat wisuda itu dilakukan, atau bahkan sesudahnya, atau malahan sama sekali tidak dengan surat kekancingan. Tetapi karena ketidakurutan menurut paugeran itu dilakukan oleh Panembahan Senapati, maka segala sesuatu tentu akan menyusul kemudian dan menyesuaikan dengan keputusan yang telah diambil oleh Panembahan Senapati itu. Malam itu di barak, Agung Sedayu dan Ki Gede benar-benar tidak mengatakan kepada siapapun tentang wisuda yang akan dilakukan di pertemuan yang akan diselenggarakan di keesokan harinya. Kepada Gelagah Putih pun tidak. Bahkan Agung Sedayu seakan-akan justru telah menghindari pertemuan dengan Gelagah Putih dan Ki Demang Selagilang. Demikian ia sampai barak, seperti Ki Gede menoreh, maka Agung Sedayu pun segera pergi ke Pembaringan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih melihat sesuatu yang lain pada sikap Agung Sedayu. Ia memang mendekati Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu hanya menyapanya. Kau belum tidur Gelagah Putih? Masih belum terlalu malam Kakang, jawab Gelagah Putih. Namun Agung Sedayulah yang kemudian berkata. Aku merasa letih sekali. Aku akan tidur. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia justru meninggalkan Agung Sedayu di pembaringannya. Sementara itu Agung Sedayu sebenarnya juga merasa iba membiarkan Gelagah Putih sendiri, sementara hatinya pun sedang menjadi risau setelah ia bertemu dengan Rara Wulan. Seorang gadis yang pernah dikenalnya ketika gadis itu berkunjung ke Tanah Perdikan menoreh. Bahkan yang telah menimbulkan beberapa persoalan tersendiri. Tetapi jika ia berbincang-bincang dengan Gelagah Putih, maka Gelagah Putih tentu akan bertanya, apa saja yang telah dibicarakan dengan Panembahan Senapati. Meskipun Agung Sedayu tidak dapat segera tidur justru karena perintah Panembahan Senapati itu, namun ia bertahan untuk tetap berada di Pembaringan, meskipun rasa-rasanya ia justru menjadi sangat lelah. Namun akhirnya Agung Sedayu itu pun tertidur juga ketika barak itu menjadi sepi. Tetapi pagi-pagi benar Agung Sedayu telah terbangun. Ternyata Ki Gede pun telah bangun pula. Bersama-sama dengan para pemimpin yang lain, mereka segera mengatur diri. Meskipun pasukannya tidak diminta untuk berkumpul, namun Ki Gede telah mempersiapkan pasukan Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu. Jika ada perintah apapun juga, pasukan itu sudah bersiap. Yang kemudian datang ke pertemuan besar di Paseban bukan hanya Ki Gede dan Agung Sedayu, tetapi juga Ki Demang Selagilang, Gelagah Putih dan Prastawa. Sementara itu, para pemimpin dari setiap pasukan pun telah membawa beberapa orang pembantunya. Untara juga datang bersama Sabung Sari, Suandaru, dan seorang perwira yang lain dari pasukan Mataram yang berada di Jati Anom. Ketika matahari sepenggalah, maka Paseban telah menjadi hampir penuh. Yang hadir hampir sebanyak jika di Paseban itu diadakan Paseban Agung. Namun suasana dan urutan penempatannya yang berbeda, meskipun dalam pertemuan itu juga hadir para pemimpin pemerintahan di Mataram dan para senapati. Dalam pertemuan itu, Panembahan Senapati hadir dengan segala pertanda kebesarannya.
Sebagai penguasa tertinggi di Mataram yang pengaruhnya sampai ke pesisir utara dan wilayah sebelah timur. Setelah segala macam upacara berlangsung, maka Panembahan Senapati pun kemudian telah memerintahkan Ki Patih Mandaraka untuk memerintahkan kepada seorang perwira Wreda agar membacakan keputusan Panembahan Senapati, untuk mewisuda beberapa orang prajurit dalam kedudukannya sebagai Senapati dengan gelar Tumenggung. Ketika perwira Wreda itu kemudian menyebut 3 buah nama, maka dengan serta-merta pertemuan itu menjadi riuh. Mereka lupa bahwa mereka berada di hadapan Panembahan Senapati, justru karena sebagian dari mereka merasa gembira, orang-orang yang mereka anggap tepat telah mendapat wisuda. Tetapi sesaat kemudian, Paseban itu telah menjadi tenang kembali. Ketiga orang yang telah mendapat wisuda itu diizinkan untuk bergeser ke depan. Mereka selain mendapatkan gelar dan berhak mengenakannya, mereka pun telah mendapat anugerah nama dari Panembahan Senapati. Agung Sedayu tidak terkejut. Tetapi ia ikut bersama mereka yang hadir menjadi gembira. Apalagi Gelagah Putih yang jauh sebelumnya memang telah mendengar. Tetapi ia tidak mengira bahwa hari itu telah dilakukan wisuda dan sekaligus pemberian anugerah nama bagi ketiga orang Tumenggung itu. Tumenggung Untaradira, desis Gelagah Putih. Aku akan memanggilnya Kakang Tumenggung Untaradira. Gelagah Putih tidak memperhatikan lagi nama kedua orang Tumenggung yang lain yang tidak begitu dikenalnya. Ia memang mendengar perwira Wreda itu menyebut Tumenggung Ranasudira dan Tumenggung Wirapraja. Namun yang terkait di hatinya adalah Tumenggung Untaradira. Swandaru yang juga hadir dalam pertemuan besar itu mengangguk-angguk. Di dalam hati ia berdesis. Apa sebenarnya kelebihan Kakang Untara, sehingga ia langsung mendapat kedudukan, gelar dan nama yang demikian besarnya? Secara pribadi aku tentu lebih baik dari Kakang Untara. Namun Swandaru pun mengerti bahwa pengabdian Untara di dalam lingkungan keprajuritan sudah cukup lama. Setidak-tidaknya Untara telah menunjukkan pengabdiannya dalam lingkungan keprajuritan cukup panjang. Tentu demikian pula kedua orang yang lain, yang bersama-sama dengan Untara telah diwisuda pula menjadi Tumenggung. Setelah suasana menjadi tenang kembali, maka perwira Wreda yang masih berada di tempatnya itu meneruskan sesorahnya. Perwira Wreda itu kemudian menyatakan bahwa atas kehendak dan atas pilihan langsung dari Panembahan Senapati, maka telah ditentukan bahwa telah ditunjuk untuk menjabat kedudukan yang telah kosong sebagai Senapati yang memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, seorang prajurit muda yang diangkat dan ditetapkan bersama kedudukan itu, serta mendapatkan hak dan kewajibannya, Agung Sedayu. Sejenak Paseban yang besar dan luas itu menjadi hening. Berbeda dengan saat diumumkannya wisuda atas ketiga orang Tumenggung sebelumnya. Beberapa orang perwira yang ada di Paseban itu termangu-mangu. Kedudukan itu adalah kedudukan yang menarik bagi para prajurit yang merasa memiliki kelebihan, karena pasukan khusus adalah pasukan yang memang ditempa untuk menjadikan setiap orang di dalamnya memiliki kelebihan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Apalagi nama yang kemudian disebut adalah bukan nama seorang prajurit yang sudah cukup lama mengabdi. Namun itu adalah nama seorang pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu diangkat dan ditetapkan menjadi prajurit, bersamaan dengan pengangkatannya menjadi seorang senapati yang memimpin satu kesatuan pasukan khusus yang banyak dikenal. Pasukan khusus yang mampu berada di segala medan dan bertempur dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Beberapa orang memang telah mengenal Agung Sedayu dengan baik. Mereka yang telah melihat sendiri betapa Agung Sedayu memiliki kelebihan dari para perwira yang dianggap berilmu tinggi, dapat mengerti pilihan yang telah dijatuhkan oleh Panembahan Senapati itu sendiri. Tetapi bahwa Agung Sedayu sebelumnya bukan seorang prajurit, memang telah menimbulkan beberapa persoalan di dalam hati para perwira yang sedang berkumpul itu. Perwira Wreda yang membacakan keputusan itu merasakan suasana yang lain itu. Bahkan Panembahan Senapati juga merasakan. Karena itu maka setelah perwira itu selesai dengan pernyataan pengangkatan itu, Panembahan Senapati secara pribadi telah memberikan penjelasan khusus. Dengan pendek Panembahan Senapati memberikan keterangan tentang dasar-dasar pilihannya. Bahkan katanya kemudian, jika ada orang yang tidak sependapat dengan pilihanku, apakah orang itu dapat menunjuk seorang pimpinan yang lebih baik bagi pasukan khusus itu? Meskipun Agung Sedayu bukan seorang prajurit sebelumnya, namun Agung Sedayu pernah menjadi salah seorang pelatih yang sangat dihargai pada pasukan khusus itu, justru pada saat pembentukannya. Karena itu, maka Agung Sedayu bukan orang asing bagi pasukan yang akan dipimpinnya, meskipun ia baru saja ditetapkan sebagai seorang prajurit.
Menjadi atau tidak menjadi seorang prajurit, namun Agung Sedayu telah memberikan banyak sekali sumbangan kepada pasukan khusus itu sejak pembentukannya. Semua orang yang ada di Paseban itu terdiam. Untara yang baru saja berbesar hati atas pengangkatannya menjadi seorang tumenggung dengan resmi meskipun sebelumnya ia sudah mengetahuinya, hatinya telah mengembang pula. Ia sendiri tidak pernah berbicara tentang adiknya itu kepada Panembahan Senapati. Namun agaknya beberapa orang, langsung atau tidak langsung, telah menangkap kesan sikap adiknya itu, bahkan tentu juga dari pendapatnya sebagai seorang kakaknya, dan menyampaikannya kepada Panembahan Senapati. Penjelasan Panembahan Senapati atas sikapnya itu telah memberikan pengertian kepada sebagian besar para senapati, tumenggung, pemimpin keprajuritan dan pemerintahan yang ada di Paseban. Namun ternyata ada juga di antara mereka yang tidak dapat mengerti, kenapa hal seperti itu dapat terjadi. Apa yang telah membuat Panembahan Senapati silau kepada orang itu, bertanya salah seorang senapati kepada dirinya sendiri. Bahkan Swandaru pun telah terkejut mendengar keputusan itu. Ia menjadi sangat heran, bahwa Agung Sedayu, yang menurut pendapatnya di dalam tataran kemampuan ilmu di perguruan orang bercambuk berada di bawah kemampuannya meskipun ia adalah saudara seperguruan yang lebih muda, tiba-tiba saja telah diangkat dalam jabatan yang memerlukan satu kelebihan yang meyakinkan. Kebesaran nama Untara di lingkungan keprajuritan telah sangat berpengaruh, berkata Swandaru kepada diri sendiri. Selama ini Kakang Agung Sedayu sendiri bukan apa-apa. Ia bukan orang yang menentukan apa-apa di tanah perdikan yang pada satu saat akan menjadi tanggung jawabku. Ia tidak lebih dari orang yang selama ini menumpang hidup. Tetapi satu kenyataan yang harus diterimanya, bahwa Agung Sedayu oleh Panembahan Senapati telah diangkat menjadi senapati yang akan memimpin pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan Menoreh. Prastawa yang mendengar pengangkatan itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya dunianya menjadi terbuka. Jalan di hadapannya menjadi lapang. Meskipun ia tidak lagi bermimpi seperti ayahnya sehingga ayahnya telah meninggalkan kesetiaan seorang adik kepada kakaknya, seorang di antara rakyat tanah perdikan Menoreh yang memberontak terhadap kepala tanah perdikannya, namun bagaimanapun juga Prastawa menginginkan satu masa depan yang lebih baik. Jika Agung Sedayu masih tetap berada di antara pimpinan tanah perdikan Menoreh, maka Prastawa merasa bahwa ia tidak akan dapat melampauinya, meskipun menurut urutan darah ia adalah kemenakan Ki Gede. Tetapi Prastawa tidak dapat menyingkir dari satu kenyataan tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahnya, sehingga ia tidak akan dapat berbuat sesuatu. Jika ia menyatakan sikapnya, maka orang akan dengan cepat menuduh bahwa ia akan melakukan sebagaimana pernah dilakukan oleh ayahnya itu. Namun jika Agung Sedayu telah minggir dengan sendirinya, justru karena satu kedudukan yang terhormat, maka ia tidak akan merasa bersalah jika ia mulai berpengharapan bagi masa depannya. Jika sepupunya Pandan Wangi serta suaminya tidak dapat melakukan tugasnya di tanah perdikan, maka ia adalah pemangku jabatan itu menurut urutan keturunan darah. Beberapa saat keadaan Paseban itu memang menjadi sepi. Semuanya seakan-akan merenungi penjelasan yang langsung diberikan oleh Panembahan Senapati. Namun kemudian, suara Panembahan Senapati telah memecahkan keheningan itu. Panembahan Senapati telah menyatakan pernyataan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu Mataram sampai tuntas. Panembahan Senapati pun akan mengutus beberapa orang senapati penghubung untuk menyampaikan pernyataan yang sama. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, berkata Panembahan Senapati. Besok lusa pasukan yang ada di Mataram telah dapat meninggalkan kota, kecuali yang memang ingin tinggal lebih lama lagi. Tidak akan ada ungkapan kegembiraan yang berlebihan atas hasil tugas kita, selain pertemuan hari ini. Dengan demikian maka menjadi jelas, bahwa tidak akan ada keramaian di seluruh kota sebagaimana yang pernah didengar sebelumnya. Keberhasilan Mataram tetap diliputi oleh suasana prihatin. Sehingga karena itu, maka keramaian yang ingin diselenggarakan itu harus ditunda. Beberapa saat kemudian, Panembahan Senapati menganggap bahwa pertemuan itu telah cukup. 3 orang prajurit telah diwisuda menjadi tumenggung. Kemudian Agung Sedayu telah ditetapkan menjadi seorang prajurit, sekaligus ditetapkan menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan. Karena itu maka pertemuan itu pun telah dianggap selesai. Panembahan Senapati sempat mengucapkan selamat jalan kepada pasukan yang akan meninggalkan Mataram. Di hari berikutnya, seorang petugas akan menyerahkan tunggul dan panji-panji kehormatan kepada setiap pasukan.
Sedangkan bagi pasukan yang sudah langsung kembali ke daerahnya masing-masing, akan segera dikirimkan melalui para penghubung. Demikianlah, sejenak kemudian pertemuan itu pun segera dibubarkan setelah Panembahan Senapati meninggalkan Paseban. Para pemimpin Mataram yang lain masih sempat mengucapkan selamat kepada ketiga orang yang baru saja diwisuda, serta kepada Agung Sedayu. Tetapi tidak semua orang yang mengucapkan selamat kepada ketiga orang Tumenggung itu juga mengucapkan selamat kepada Agung Sedayu. Untara setelah menerima ucapan selamat dari para pemimpin di Mataram itu telah mendekati Agung Sedayu. Sambil menepuk pundaknya ia berkata, "Akhirnya kau telah menemukan jalan yang aku kira paling baik bagimu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih Kakang, tetapi apakah Kakang pernah menyampaikan kepada Panembahan Senapati tentang sikapku?" "Aku tidak akan berani mengatakannya," sahut Untara. "Aku sudah mengira bahwa kau tentu menyangka bahwa akulah yang telah memohon kepada Panembahan Senapati agar kau mendapat kedudukan. Tetapi kau tentu sudah mengenal Panembahan Senapati, karena kau pernah bersama-sama mengembara. Seandainya aku pernah menyampaikannya dan memohon kedudukan bagimu, maka aku sendiri tidak akan pernah diwisuda menjadi seorang Tumenggung." Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Katanya, "Maafkan aku Kakang. Seharusnya kau bergembira. Kecuali jika beban yang diberikan kepadamu itu terlalu berat. Tetapi menurut pendapatku, beban itu sesuai dengan kemampuanmu. Hanya karena kau belum berpengalaman sajalah, maka kau masih perlu banyak belajar. Bukan tentang tataran kemampuan dan ilmu, tetapi tentang paugeran dan sikap seorang prajurit," desis Untara. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud Untara. Biasanya seorang prajurit harus memasuki masa latihan untuk mengenal tentang dunianya. Meskipun seseorang telah memiliki ilmu yang cukup tinggi, tetapi ia harus melalui satu tempaan yang membuatnya menjadi seorang prajurit, namun Untara pun berkata selanjutnya. "Tetapi serba sedikit kau tentu telah mengenalnya. Kau pernah berada di barak pasukan khusus itu pula." "Ya Kakang," jawab Agung Sedayu. Namun ia pun kemudian berkata, "Meskipun demikian, aku memang harus banyak belajar. Sekarang aku tidak akan mungkin ingkar lagi dari tugas ini." "Ki Gede tentu akan banyak membantumu," berkata Untara. "Apalagi kau telah mendapat kekhususan yang memang dapat menimbulkan persoalan. Kau boleh tinggal di luar barak. Kau dapat memilih pembantu-pembantumu, dan agaknya kau mempunyai terlalu banyak kebebasan-kebebasan yang tidak dimiliki oleh para prajurit yang lain, termasuk aku." Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Namun sebagai seorang yang telah terbiasa menguasai dirinya sendiri dalam latihan-latihan yang berat, maka tentu tidak akan terlalu sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan dunia keprajuritan. Dalam pada itu, Swandaru pun telah memberikan pernyataan selamat kepada Agung Sedayu. Dengan nada rendah ia berkata, "Kau memang sangat beruntung Kakang. Dengan demikian, kau telah mendapatkan satu kedudukan yang jelas. Masa depanmu pun menjadi jelas. Guru akan sangat bergembira jika mendengar hal ini. Karena sebenarnya lah guru selalu merasa berprihatin tentang masa depanmu yang mengambang." Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Bagaimanapun juga ia menangkap maksud yang bergetar di balik kata-kata Swandaru. Agaknya selama ini Swandaru pun ikut memikirkan nasibnya yang mengambang itu. Tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya kepada diri sendiri. Jadi apa yang selama ini aku lakukan di tanah perdikan menoreh? Menjual tenaga sekedar untuk mendapatkan sebidang tanah garapan buat memberi makan istri dan adik sepupuku? Namun Agung Sedayu masih dapat menyembunyikan getar perasaannya itu. Karena itu, sambil tersenyum Agung Sedayu menjawab. "Terima kasih. Semoga guru dan keluargaku dapat menerima kemurahan hati Panembahan Senapati ini dengan gembira." Tentu. Tidak seorang pun menduga bahwa kau tiba-tiba saja akan mendapat sebuah kedudukan yang cukup tinggi. Bukan saja karena pangkat yang akan kau terima, tetapi kedudukan seorang pemimpin dari sebuah pasukan khusus tentu dianggap seorang yang berilmu yang akan dihormati oleh banyak orang. Baik karena pangkatnya, kedudukannya maupun ilmunya, berkata Swandaru kemudian. Namun Swandaru itu pun kemudian berkata, "Tetapi Kakang harus benar-benar menempatkan diri sebagai seorang pemimpin pasukan yang dianggap terbaik. Meskipun pasukan itu terhitung kecil dibandingkan dengan pasukan Kakang Untara, tetapi yang sedikit itu dianggap memiliki daya tempur yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka Kakang akan ikut pula menjunjung nama perguruan orang bercambuk.
Bagaimanapun juga Kakang harus menyempatkan diri memperdalam ilmu yang selama ini nampaknya kurang Kakang tekuni. Selain bagi kepentingan Kakang dalam kedudukan Kakang sebagai pemimpin pasukan khusus, juga untuk menjunjung nama perguruan orang bercambuk, yang dianggap sebagai satu perguruan kecil namun dihormati karena tataran ilmunya, berkata Swandaru kemudian. Yang telinganya merasa digelitik adalah Gelagah Putih. Tetapi karena Agung Sedayu justru tersenyum mendapat pesan itu, maka ia pun tidak berbuat sesuatu. Untara yang tidak ingin mendengar sesorak Swandaru lebih panjang lagi, telah minta diri. Bersama Sabung Sari yang telah mengucapkan selamat pula kepada Agung Sedayu, keduanya telah meninggalkan Agung Sedayu yang masih dikerumuni oleh beberapa orang. Kami masih mempunyai tugas di barak kami, berkata Sabung Sari. Namun ia pun kemudian berkata, menurut pendapatku, kau adalah satu-satunya orang yang paling tepat menduduki jabatan itu. Pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan tentu akan menjadi jauh lebih baik dari pasukan khusus yang ada di kota ini, juga yang ada di Ganjur, yang selama ini dianggap pasukan yang paling baik. Justru di hadapan kekuatan yang ada di Mangir. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Sabung Sari sambil tersenyum beranjak pergi mengikuti Untara, yang telah minta diri pula kepada Ki Gede. Swandaru yang mendengar pujian itu mengerutkan keningnya. Apa sebenarnya yang membuat orang-orang itu begitu menghormati Agung Sedayu, yang ilmunya menurut Swandaru masih harus ditingkatkan? Aku masih belum mendapat kesempatan yang baik untuk melakukannya, berkata Swandaru yang kecewa di dalam hatinya, karena Sabung Sari justru berhasil menyelesaikan lawannya ketika ia terluka. Aku menjadi lengah. Sebetulnya aku pun dapat menyelesaikannya. Yang kemudian datang memberikan pernyataan selamat adalah Ki Lurah Beranjangan. Dengan gembira Ki Lurah Beranjangan mengguncang kedua lengan Agung Sedayu. Ki Gede dan Agung Sedayu pun menjadi semakin gembira dengan kehadiran Ki Lurah. Dengan nada tinggi Ki Lurah Beranjangan itu pun berkata, aku telah memberikan ucapan selamat kepada Ki Tumenggung Untaradira serta kedua orang Tumenggung baru yang lain. Ternyata Tumenggung Wirapraja terlalu banyak berbicara, sehingga aku hampir terlambat mengucapkan selamat kepadamu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, di mana Ki Lurah duduk sejak tadi? Aku berada di belakang. Aku datang hampir terlambat. Untung regol masih belum tertutup, jawab Ki Lurah Beranjangan. Ternyata aku harus memasuki tugas yang tidak banyak aku ketahui, berkata Agung Sedayu. Ki Lurah tertawa. Katanya kepada Ki Gede. Bukankah suara seperti itu yang selalu diperdengarkan kepada orang lain, Ki Gede? Dengan demikian kita sudah tidak terkejut lagi. Ki Gede pun tertawa pula. Sambil mengangguk-angguk Ki Gede menyahut. Nampaknya itu sudah menjadi satu ciri. Ki Lurah Beranjangan itu pun kemudian berkata agak bersungguh-sungguh. Panembahan Senapati memang pernah memanggil aku langsung menghadapnya. Kemudian segala sesuatunya telah terbuka bagi Angger Agung Sedayu. Namun aku masih mendapat tugas yang pada saatnya tentu akan diberitahukan kepada Angger Agung Sedayu, bahwa aku akan tetap diperbantukan untuk sementara di barak pasukan khusus itu. Aku harus memberikan tuntunan, maaf, aku mempergunakan istilah Panembahan Senapati, kepada Angger Agung Sedayu, khususnya di bidang keprajuritan. Aku akan mengguruimu, meskipun ilmumu sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dari ilmuku. Juga pengetahuan tentang keprajuritan. Ah, tentu belum, jawab Agung Sedayu dengan serta-merta. Aku akan berterima kasih jika Ki Lurah berada di barak itu. Untuk sementara. Mungkin untuk 5 atau 6 bulan, atau paling lama setahun. Kau memang dalam keadaan yang khusus. Pengangkatanmu pun terjadi secara khusus, langsung dalam jabatan yang nampaknya disukai oleh para prajurit, yang tidak terduga-duga justru diberikan kepada bukan seorang prajurit, meskipun dengan serta-merta telah dianggap seorang prajurit. Hal itu tidak akan terjadi tanpa sebab yang diakini kebenarannya oleh Panembahan Senapati, berkata Ki Lurah Beranjangan. Ah, desah Agung Sedayu. Ki Lurah masih saja memuji. Ki Lurah tertawa. Namun ia pun kemudian berkata, aku akan pergi ke barakmu untuk berbicara agak panjang. Tidak di sini. Apalagi halaman Paseban ini sudah menjadi semakin sepi. Marilah, kita pulang. Ki Gede mengangguk-angguk. Halaman Paseban itu memang sudah menjadi semakin sepi. Tinggal beberapa orang yang berkelompok sambil berbincang-bincang. Ki Gede pun kemudian telah melangkah pula menuju ke regol bersama-sama dengan beberapa orang lain yang bersamanya, termasuk Ki Lurah Beranjangan.
Namun di luar regol Ki Lurah Beranjangan telah minta diri untuk langsung pulang ke rumah. Nanti aku akan pergi ke barak kalian, berkata Ki Lurah. Ki Gede mengangguk hormat sambil menjawab. Kami akan menunggu Ki Lurah. Ki Lurah pun kemudian berjalan ke arah yang berbeda. Dalam usianya yang semakin tua, Ki Lurah masih nampak cekatan dan tangkas. Tubuhnya memang tidak cukup tinggi dan tidak pula besar. Namun agaknya karena itulah, maka Ki Lurah adalah seorang prajurit yang mampu bergerak seperti seekor burung sikatan di padang rumput yang sedang berburu belalang. Ketika Ki Gede dan orang-orang yang bersamanya sampai ke barak, maka mereka telah masuk ke bilik masing-masing. Namun Agung Sedayu sempat duduk di pendapa bersama dengan Ki Demang Selagilang. Namun beberapa saat kemudian, Ki Gede yang sudah berganti pakaian telah keluar lagi untuk menemui para pemimpin kelompok, yang masih tetap bersiap sepenuhnya untuk menjalankan setiap perintah. Kalian sudah dapat beristirahat, berkata Ki Gede. Kecuali mereka yang bertugas. Tidak ada perintah yang harus kita lakukan hari ini. Dengan demikian, maka para pengawal pun sempat pula beristirahat hari itu. Sementara Ki Gede pun telah memberitahukan bahwa besok lusa pasukan telah diperkenankan meninggalkan kota. Namun berita yang paling menggembirakan telah mereka dengar pula, bahwa Agung Sedayu kemudian akan menjadi pemimpin pasukan khusus di Tanah Perdikan. Tetapi tiba-tiba saja seorang di antara mereka bertanya. Jadi Agung Sedayu akan segera meninggalkan kita? Tidak, jawab Ki Gede. Agung Sedayu akan tetap tinggal di rumahnya. Ia akan tetap bersama kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebagian waktunya sekarang diperuntukkannya bagi pasukan khusus itu. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Mereka memang merasa ikut bergembira. Namun kemudian mereka pun merasa sayang jika Agung Sedayu tidak lagi dapat membina Tanah Perdikan menoreh, karena kemajuan yang dicapai oleh Tanah Perdikan itu sebagian besar adalah karena kerja keras Agung Sedayu. Suandaru yang telah langsung kembali ke baraknya pula, telah berbicara dengan beberapa orang pemimpin kelompok pengawal Kademangan Sangkal Putung. Diceritakannya pula bahwa Untara yang sudah sejak lama dipersiapkan untuk menerima jabatan Tumenggung, dalam pertemuan di Paseban telah diwisuda menjadi seorang Tumenggung bersama dua orang yang lain. Tetapi nampaknya hal itu lebih wajar daripada yang terjadi pada Kakang Agung Sedayu, berkata Suandaru. Kakang Agung Sedayu tiba-tiba saja telah ditetapkan, atau dianggap, atau dalam pengertian apapun, sebagai seorang prajurit, dan langsung menjabat sebagai pimpinan pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh. Para pemimpin kelompok pengawal Kademangan Sangkal Putung itu termangu-mangu. Mereka tidak mengerti perasaan apakah yang telah bergejolak di hati Suandaru. Apakah ia berbangga atau justru kecewa, atau perasaan lain. Tetapi para pemimpin kelompok itu hanya berdiam diri saja. Kita masih mendapat kesempatan hari ini dan besok untuk beristirahat di sini, berkata Suandaru. Besok lusa kita sudah dapat pulang. Para pemimpin kelompok itu merasa bergembira bahwa mereka akan segera dapat bertemu dengan keluarga mereka. Tetapi dalam pada itu Suandaru berkata, kita harus bersiap-siap memberikan jawaban, berapa orang dan siapa yang tidak dapat kembali bersama-sama dengan kita. Para pemimpin pengawal yang bergembira itu tiba-tiba saja telah menjadi gelisah. Mereka sadar bahwa mereka harus menghadapi keadaan sebagaimana pernah terjadi di Madiun ketika pasukan Mataram itu memasukinya. Tetapi mereka tidak dapat mengelakkan hal itu. Dalam pada itu, di sisa hari itu, para prajurit dan pengawal masih dapat beristirahat. Khusus bagi para prajurit yang tinggal di kota, hari itu mereka masih berada di barak. Baru esok pagi mereka diperkenankan kembali ke rumah mereka masing-masing bergantian, sesuai dengan pembagian waktu yang diberikan oleh pemimpin kelompok mereka masing-masing. Sementara itu dengan resmi pimpinan keprajuritan Mataram telah mengumumkan, para prajurit yang tidak dapat kembali pulang bersama mereka. Tetapi pengumuman itu tidak terlalu menarik lagi. Betapapun rapatnya para prajurit merahasiakannya, namun nama-nama mereka yang tidak kembali sudah dapat didengar oleh keluarga mereka sebelumnya. Dalam pada itu, menjelang sore hari ketika matahari mulai turun, maka Ki Lurah Beranjangan telah benar-benar berada di barak pasukan dari Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu. Namun ternyata Ki Lurah tidak datang sekedar keperluannya sendiri. Cucunya, Rara Wulan telah berpesan kepadanya untuk mencari barak pasukan Tanah Perdikan menoreh. Setelah duduk beberapa saat ditemui oleh Ki Gede, Ki Demang Selagilang dan Agung Sedayu, Ki Lurah Beranjangan pun berkata kepada Agung Sedayu. Sebenarnya Rara Wulan ingin ikut bersamaku.
Kenapa tidak? Bertanya Agung Sedayu. Ki Lurah tersenyum. Katanya. Aku tidak memperbolehkannya. Agaknya kurang pantas jika Wulan memasuki barak prajurit seperti ini. Agung Sedayu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Aku mengerti Ki Lurah. Memang kurang pantas bagi seorang gadis. Ki Lurah pun kemudian berdesis. Biar kalian saja datang ke rumahku. Angger Agung Sedayu dan Angger Gelagah Putih. Nampaknya akan lebih pantas daripada Wulan yang datang kemari. Aku akan membawa Gelagah Putih ke rumah Ki Lurah besok. Bukankah besok kami masih ada di sini? Sahut Agung Sedayu. Ya. Ki Lurah mengangguk-angguk. Rara Wulan masih saja bertanya tentang kemungkinannya untuk berguru kepada Sekar Mirah. Menurut Rara Wulan, Sekar Mirah sudah setuju, meskipun pada kedudukan yang tidak sepenuhnya sebagaimana guru dan murid, karena Sekar Mirah sendiri masih merasa bahwa ilmunya jauh daripada cukup. Bukankah ayah dan ibunya kurang setuju jika Rara Wulan berada di tanah perdikan? Apalagi kakaknya itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Entahlah apa yang akan dilakukan oleh anak itu, berkata Ki Lurah. Tetapi kini seorang anak muda selalu datang mengunjunginya. Bahkan nampaknya anak muda itu sangat memperhatikan Wulan, meskipun Wulan sendiri kurang senang kepadanya. Tetapi anak muda itu mempunyai kesamaan sifat dan watak dengan kakak Wulan, sehingga mereka justru bersahabat rapat sekali. Maksud Ki Lurah, anak muda yang bernama Saung Panunggul, putra Ki Tumenggung Tambakrana, desis Agung Sedayu. Dari mana kau tahu? Bertanya Ki Lurah. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Kami telah pernah bertemu dengan Rara Wulan dan Saung Panunggul di pasar. Wulan memang pernah bercerita kalau ia bertemu dengan kau dan Gelagah Putih. Tetapi ia tidak bercerita bahwa saat itu ia bersama dengan Saung Panunggul, berkata Ki Lurah kemudian. Keduanya berbelanja di pasar. Keduanya tengah membeli bahan yang akan dipergunakan untuk mengadakan satu pertemuan keluarga, berkata Agung Sedayu dengan agak ragu. Ya, berkata Ki Lurah. Pertemuan yang meriah. Aku tidak tahu apa kepentingan mereka menyelenggarakan pertemuan itu. Nanti malam aku juga diundang. Mungkin mereka ingin mengurangi tabungan mereka yang sudah terlalu penuh. Mereka sama sekali tidak mau mempertimbangkan keadaan prihatin yang sedang meliputi Mataram sekarang ini. Bukankah Ki Lurah termasuk di dalamnya? Bertanya Agung Sedayu. Ki Lurah tersenyum. Katanya. Aku juga diundang. Bahkan aku termasuk yang dituakan oleh keluarga yang akan menyelenggarakan pertemuan itu. Tetapi aku sudah menyatakan bahwa aku tidak dapat datang dalam pertemuan itu. Ah, mereka tentu kecewa, berkata Ki Gede. Bukankah sebaiknya Ki Lurah datang dan memberikan sedikit sentuhan tentang suasana terakhir di Mataram? Ki Lurah tertawa. Katanya. Sebaiknya aku tidak datang. Pertemuan itu akan diselenggarakan di rumah Ki Tumenggung Tambakrana, ayah Saung Panunggul. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun ia dapat mengerti sikap Ki Lurah itu. Ki Lurah nampaknya terbenam dalam suasana prihatin yang sedang menyelimuti Mataram, sehingga rasa-rasanya ia menjadi segan untuk bergembira dalam satu pertemuan sekelompok kecil pemimpin Mataram yang meriah. Memang hak mereka untuk melakukannya, berkata Ki Lurah. Karena itu aku juga tidak mencegahnya. Namun nuraniku agaknya tidak sesuai dengan pertemuan itu. Meskipun dalam pertemuan itu akan dihidangkan suguhan yang tentu sangat menarik, namun aku lebih senang menghadiri pertemuan seperti tadi pagi di Paseban tanpa hidangan apapun. Minum pun tidak. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin mencampuri persoalan keluarga Ki Lurah Beranjangan, sehingga karena itu maka Ki Gede pun tidak bertanya lebih jauh tentang pertemuan keluarga itu. Yang kemudian dibicarakan oleh Ki Lurah pun telah berkisar. Ki Lurah lebih senang berbicara tentang rencananya untuk tetap berada di barak pasukan khusus, meskipun dalam kedudukan yang jauh berbeda dari yang pernah dipangkunya. Tetapi aku akan merasa sangat senang. Sesuai dengan umurku yang telah tua, berkata Ki Lurah. Terima kasih Ki Lurah, jawab Agung Sedayu. Dengan umurku yang telah tua, berkata Ki Lurah. Ternyata Ki Lurah Beranjangan sempat berbicara panjang bersama Ki Gede dan Ki Demang Selagilang tentang perkembangan Mataram kemudian. Bahkan mereka pun telah menyinggung pula sikap Adipati-Pati ketika ia berada di Madiun. Tidak semua yang dilakukan Panembahan Senapati tanpa cacat, berkata Ki Lurah. Namun kita semua berharap bahwa kepemimpinan Panembahan Senapati akan dapat berlangsung langgeng,
sehingga Mataram akan dapat menjadi semakin kokoh. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah Beranjangan itu pun bertanya. Kapan kau akan mulai dengan tugas barumu Agung Sedayu? Sebenarnya aku juga harus bertanya-tanya. Sebagaimana Ki Lurah ketahui, kedudukan dan jabatan itu aku terima begitu saja dalam sebuah pertemuan seperti itu. Menurut pendengaranku, maka tugas akan dilakukan setelah seseorang menerima surat kekancingan yang menetapkan kedudukannya. Tetapi aku belum menerima apa-apa, jawab Agung Sedayu. Kau sebaiknya mohon waktu untuk menghadap, berkata Ki Lurah Beranjangan. Tentu sulit bagi orang lain, tetapi tentu tidak bagimu. Kau akan mendapatkan kejelasan tentang langkah-langkah yang harus kau tempuh, meskipun barangkali Panembahan Senapati sendiri tidak akan mengurus soal surat kekancingan atau semacamnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia masih mempunyai waktu sehari. Karena itu, maka katanya. Baiklah. Besok, jika diizinkan aku akan menghadap Panembahan Senapati. Namun ternyata Agung Sedayu tidak perlu melakukannya. Di saat Ki Lurah Beranjangan masih berada di barak pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu, telah datang 3 orang berkuda. Seorang di antaranya adalah seorang tumenggung. Tumenggung Reksanagara, desis Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah Beranjangan, Ki Gede, Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang segera dengan tergopoh-gopoh telah menyambut kedatangan mereka, dan mempersilahkan mereka untuk naik ke pendapa. Ternyata Ki Tumenggung Reksanagara telah mendapat tugas untuk menyelesaikan kekancingan penetapan Agung Sedayu menjadi seorang prajurit, dan sekaligus penetapannya menjadi pimpinan pasukan khusus di Tanah Perdikan dengan pangkat sementara lurah prajurit. Bukan main, desis Ki Lurah Beranjangan. Aku mulai dari tataran terendah ketika aku mengabdi di Pajang. Kau langsung diangkat menjadi seorang lurah prajurit dengan kedudukan pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Itu pun tentu tidak lama. Kau akan segera menjadi seorang Panji, dan kemudian Tumenggung. Ki Tumenggung, kedua orang yang menyertainya, Ki Gede dan Ki Demang Selagilang tertawa, sementara Agung Sedayu sendiri menarik nafas dalam-dalam. Nah Ki Lurah, berkata Ki Lurah Beranjangan pula. Apa rencanamu berikutnya? Ah! Agung Sedayu berdesah. Sebelumnya Kakang Untara tidak pernah dipanggil dengan sebutan kepangkatannya. Tetapi aku selalu dipanggil Ki Lurah, jawab Ki Lurah Beranjangan. Orang-orang yang mendengarnya masih saja tertawa. Sementara Agung Sedayu menjawab. Itu adalah soal kebiasaan saja. Kau benar, berkata Ki Tumenggung. Agaknya kau lebih senang dipanggil namamu saja. Seperti beberapa orang yang lain justru segan untuk disebut pangkatnya. Mungkin mereka menunggu jika sudah menjadi Tumenggung, jawab Ki Lurah. Lalu katanya. Seperti Ki Tumenggung Reksanagara, sebelumnya juga tidak pernah disebut Ki Panji Resapraja. Ki Tumenggung lebih senang disebut saja namanya, Resapraja. Ah, sudahlah, berkata Ki Tumenggung. Nampaknya Kakak Agung Sedayu sampai sekarang masih segan juga disebut Ki Tumenggung Untaradira. Ia masih lebih senang dipanggil namanya saja, Untara. Memang agak berbeda dengan Ki Demang. Bahkan di Pegunungan Sewu sebutan Ki Demang lebih dikenal dari namanya, Ki Selagilang. Kedudukan kepangkatan kita memang berbeda, berkata Ki Demang. Ya. Demang adalah kedudukan yang turun-temurun. Tetapi tidak dengan pangkat seorang prajurit, jawab Ki Tumenggung. Demikianlah, untuk beberapa saat mereka masih sempat berbincang. Namun ketika Ki Tumenggung sudah duduk beberapa lama, maka ia pun berkata. Dengan kelengkapan surat kekancingan dan surat perintah, maka Ki Lurah Agung Sedayu sudah dapat langsung melakukan tugasnya. Terima kasih Ki Tumenggung, jawab Agung Sedayu. Namun aku mohon Ki Tumenggung memanggil namaku saja, agar tidak terbiasa disebut pangkatku di depan namaku. Ki Tumenggung tertawa pula. Katanya. Baiklah. Tetapi dalam pembicaraan resmi, pangkat itu akan selalu terucapkan. Agung Sedayu tidak dapat mengelak. Tetapi rasa-rasanya sebutan itu justru membuatnya kurang mapan dan canggung. Dalam pada itu, maka Ki Tumenggung pun kemudian telah minta diri untuk meninggalkan barak itu, karena keperluannya telah diselesaikannya. Namun dalam pada itu Ki Gede pun berkata, Maaf Ki Tumenggung. Kami tidak dapat menghidangkan apa-apa bagi Ki Tumenggung. Ki Tumenggung tertawa. Katanya, Aku tahu. Di barak ini untuk keperluan sendiri pun Ki Gede tidak dapat menyediakan sekehendak sendiri.
Apalagi untuk hidangan para tamu. Yang lain pun tertawa, sementara Ki Tumenggung dan kedua orang yang menyertainya telah membawa kudanya keluar regol. Ki Gede dan yang lain telah melepas ketiga orang itu sampai di regol. Ketika mereka kembali ke pendapa, maka Ki Lurah Beranjangan berkata, "Nah, semuanya sudah selesai. Agung Sedayu tinggal datang ke barak dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan yang baru. Agaknya salah seorang perwira dari Mataram, mungkin juga Ki Tumenggung Reksanagara atau yang lain, akan ditugaskan untuk menyampaikan kepada para prajurit tentang kedudukan Agung Sedayu, dan memperkenalkannya sebagai pimpinan yang baru." "Kapan itu dilaksanakan?" bertanya Agung Sedayu. "Akan datang perintah kemudian," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Tetapi sekarang, pasukan khusus itu sudah tidak mempunyai pimpinan lagi. Seorang perwira yang tertua bertugas untuk sementara memimpin pasukan yang tinggal di barak, sedang seorang perwira yang lain memimpin pasukan khusus yang ada di Mataram sekarang ini, setelah melakukan perlawanan. Semua pemindahan, pergeseran jabatan dan pengaturan kembali kelompok-kelompok setelah Perang Madiun, telah dilakukan dalam waktu singkat. Baru kemudian Panembahan Senapati memanggilmu. Tugasmu adalah menyempurnakan dan kemudian meningkatkan kemampuan pasukan itu. Baik lahiriah maupun batiniah." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata selanjutnya, "Nah, kau boleh tahu, bahwa semua itu langsung ditangani oleh Pangeran Mangkubumi, dibantu oleh Ki Tumenggung Surarana." Yang mendengarkan keterangan Ki Lurah Beranjangan itu mengangguk-angguk. Semuanya memang menjadi lebih jelas. Namun semuanya masih menunggu perintah berikutnya, meskipun surat kekancingan dan surat perintah untuk melaksanakan tugas telah ada di tangan Agung Sedayu. "Sudahlah," berkata Ki Lurah. "Jangan kau pikir. Bukankah besok kalian masih akan tinggal di sini sehari? Namun pada saat kalian berangkat kembali ke Tanah Perdikan, maka semuanya tentu sudah jelas dan tuntas." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata, "Nah, sekarang sebaiknya aku mohon diri. Besok kau dan Gelagah Putih aku harap datang ke rumahku." "Baik Ki Lurah," jawab Agung Sedayu. Ki Lurah pun kemudian telah minta diri kepada Ki Gede dan Ki Demang, yang lebih banyak mendengarkan pembicaraan daripada ikut berbicara. Sepeninggal Ki Lurah, maka Ki Gede, Ki Demang dan Agung Sedayu masih berbincang beberapa saat. Mereka masih berbicara sekitar tugas Agung Sedayu yang akan datang. "Sayang," berkata Ki Demang Selagilang, "aku tidak dapat menyaksikan Angger Agung Sedayu menempa pasukan khusus itu sehingga menjadi semakin tinggi kemampuannya." "Ah, apa yang dapat aku lakukan Ki Demang?" desis Agung Sedayu. "Bukankah aku pernah menyaksikan sendiri tataran kemampuanmu?" sahut Ki Demang. "Tetapi apakah aku dapat melimpahkannya kepada orang lain, itulah soalnya. Sementara itu, aku masih berguru kepada Ki Lurah tentang paugeran dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi seorang prajurit," jawab Agung Sedayu. Tetapi Ki Demang pun kemudian berdesis, "Semuanya tentu akan berjalan dengan sangat baik." Pembicaraan mereka pun kemudian terputus ketika Ki Demang minta diri. "Aku ingin melihat anak-anak." Ki Gede pun kemudian telah meninggalkan Agung Sedayu pula. Sementara Agung Sedayu telah turun pula ke halaman. Yang direnungkan memang tidak ada lain kecuali kedudukannya yang baru. Agung Sedayu sendiri masih merasa bimbang, apakah ia bergembira atau kecewa. Namun ia telah mengucap syukur bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi. "Yang Maha Agung akan memberikan terang di hatiku," berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Agung Sedayu itu berpaling ketika ia menyadari Gelagah Putih ada di belakangnya, mengikuti langkahnya menuju ke gerbang, sementara senja telah turun perlahan-lahan. "Besok kita pergi ke rumah Ki Lurah," ajak Agung Sedayu. "Ki Lurah telah mempersilahkan kita singgah ke rumahnya. Malam ini ada pertemuan keluarga yang besar dan meriah," berkata Gelagah Putih. "Ki Lurah tidak mau hadir," jawab Agung Sedayu. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Ki Lurah lebih condong untuk mengamati lingkungan yang lebih luas. Menurut Ki Lurah, tidak sepatutnya menyelenggarakan pertemuan seperti itu dalam suasana seperti ini. Justru di saat Mataram harus berprihatin," jawab Agung Sedayu. "Aku sependapat dengan Ki Lurah," desis Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Rencana beberapa orang untuk menyelenggarakan keramaian besar-besaran di seluruh kota pun nampaknya tidak disetujui oleh Panembahan Senapati." Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih pun berkata,
Apakah kita dapat berjalan-jalan? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk. Mari. Tetapi kau harus minta izin dahulu kepada Ki Gede. Katakan bahwa kita berdua akan berjalan-jalan sebentar. Gelagah Putih pun kemudian berlari-lari ke ruang dalam menemui Ki Gede untuk minta diri. Aku dan Kakang Agung Sedayu akan berjalan-jalan sebentar Ki Gede, berkata Gelagah Putih. Berhati-hatilah, pesan Ki Gede. Banyak pasukan yang masih berada di kota ini. Jangan terjadi sentuhan-sentuhan yang dapat membuat kesulitan. Gelagah Putih mengangguk kecil sambil menjawab. Ya Ki Gede. Kami mengerti. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melangkah keluar regol. Kepada para petugas di regol keduanya mengatakan bahwa mereka tidak akan terlalu lama. Dalam keremangan sinar lampu minyak di regol-regol halaman, keduanya berjalan perlahan-lahan sambil menyaksikan kota yang menjadi semakin hening. Kakang pernah mengenal jalan-jalan kota ini dengan baik, bertanya Gelagah Putih. Tidak begitu baik. Tetapi aku sering berada di kota ini, lebih-lebih dahulu. Bukankah kau juga sering berada di kota, apalagi ketika Raden Rangga masih ada, sahut Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi masih banyak jalan-jalan yang belum pernah aku lalui. Aku juga, desis Agung Sedayu. Aku hanya mengenal jalan-jalan utamanya saja. Aku kira, Raden Rangga lebih banyak menyusuri sudut-sudut kota ini daripada kota lain. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu mereka masih saja berjalan, semakin lama semakin jauh dari barak mereka. Ternyata selain Agung Sedayu dan Gelagah Putih, nampaknya banyak juga prajurit dan pengawal yang tidak tinggal di kota itu, berjalan-jalan pula menyusuri jalan-jalan kota. Agaknya mereka juga ingin melihat-lihat Mataram setelah matahari tenggelam. Memang tidak ada yang berlebihan. Regol-regol halaman justru banyak yang sudah terkatup meskipun belum diselarak, atau masih terbuka sedikit. Lampu-lampu di pendapa masih nampak menyala dengan terangnya. Bahkan masih ada beberapa orang yang duduk-duduk di sudut-sudut padukuhan sambil melihat orang-orang yang masih berjalan-jalan. Selama para pengawal dan prajurit dari berbagai daerah berada di Mataram, maka kedai-kedai yang biasanya hanya buka di siang hari, masih juga ada yang membuka kedainya sampai menjelang sepi wong. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang berjalan-jalan itu agaknya kurang memperhatikan jarak dan waktu. Mereka berjalan saja sampai malam menjadi semakin malam. Mereka menyusuri jalan-jalan yang belum pernah mereka lewati. Mereka tertarik ketika mereka mendengar suara gamelan agak di kejauhan. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berdesis. Kita lihat, apakah memang ada keramaian. Agung Sedayu tidak menolak. Karena itu, maka keduanya pun telah mengikuti jalan yang agaknya akan sampai ke suara gamelan itu. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat cahaya obor yang lebih terang dari daerah di sekitarnya. Karena itu, maka tanpa kesulitan mereka telah mendekati tempat keramaian itu. Ternyata di tempat itulah pertemuan keluarga yang meriah diselenggarakan. Keluarga Kitumenggung Tambakrana telah mengundang seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya untuk mengunjungi hari yang dianggapnya hari yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada hari itu umur Kitumenggung genap 7 windu. Karena itu Kitumenggung telah merayakannya dengan sebuah pertemuan keluarga. Dari seorang yang berdiri di regol, Agung Sedayu mendapat keterangan bahwa akan diselenggarakan tari tayub di pendapa rumah Kitumenggung. Kisanak akan menonton, bertanya Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu. Katanya, sebenarnya aku memang ingin menonton. Tetapi aku ragu-ragu. Rasa-rasanya aku akan melihat kakakku yang memiliki kemampuan menari di pendapa, jika diselenggarakan tari tayub. Kenapa jika Kisanak melihatnya? Dan apakah sekarang kakak Kisanak itu juga hadir? Bertanya Agung Sedayu. Jika kakakku masih ada, Kitumenggung tentu akan memanggilnya. Kakakku termasuk orang yang dekat dengan Kitumenggung, jawab orang itu. Bagaimana dengan kakakmu sekarang, desak Agung Sedayu. Kakak telah gugur dalam perjalanan ke timur kemarin, jawab orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah salah seorang dari antara mereka yang kehilangan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah melangkah masuk bersama Gelagah Putih. Agung Sedayu masih sempat bertanya. Bagaimana dengan kau? Kami akan masuk ke halaman. Orang itu justru bergeser surut sambil berkata.
Aku akan pulang saja. Sebenarnya lah orang itu pun telah meninggalkan tempat keramaian itu, karena bayangan tentang kakaknya yang sering melakukan tari tayub telah mengganggunya. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada di halaman, maka di pendapa para penari tayub telah mulai menari diiringi gending-gending yang kocak dan sedikit menggelitik. Suasana yang sebelumnya terasa bersungguh-sungguh, telah menjadi hangat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang memang jarang melihat jenis tari-tarian itu pun telah berdiri di bawah sebatang pohon sawo di belakang sekelompok anak-anak muda yang bergerombol. Setiap kali terdengar suara tertawa meledak, anak-anak muda itu nampak menjadi gembira melihat para penari yang naik ke pendapa. Sekali-kali terdengar seorang di antara mereka bersuit nyaring. Ketika suasana menjadi semakin hangat, maka Agung Sedayu telah menggamit Gelagah Putih sambil berdesis. Sudah malam. Kita sudah terlalu lama berkeliling kota ini. Apakah sebaiknya kita pulang saja? Sebentar Kakang. Sebentar saja lagi, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu memang tidak ingin membuat Gelagah Putih kecewa. Karena itu maka ia pun tidak memaksanya. Namun Agung Sedayu kemudian berdiri bersandar pohon sawo itu. Suasana menjadi semakin hangat ketika para penari laki-laki mulai turun. Mereka adalah para tamu yang paling terhormat yang mendapat kehormatan pertama mendapat sampur dari para penari itu. Anak-anak muda yang berdiri di dekat Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun menjadi semakin riuh. Mereka berteriak-teriak semakin keras. Apalagi ketika para penari yang ada di pendapa menjadi semakin panas karena dikipasi oleh gending-gending yang hangat. Ternyata Gelagah Putih senang juga melihat pertunjukan itu, sebagaimana anak-anak muda yang berdiri di sebelahnya. Namun Gelagah Putih tidak berteriak-teriak. Tidak pula bersuit dan bahkan memaki. Aku tidak sabar lagi, berkata seorang di antara anak muda itu. Aku harus mendapat kesempatan menari, karena di antara para penari terdapat Lenik. Apa hubungannya antara penari dan kesempatan buatmu? Kau bukan tamu di sini, jawab kawannya. Tetapi Lenik menari di sini, jawab anak muda yang pertama. Lenik itu apamu, jawab kawannya yang lain. Anak muda itu tidak segera menjawab. Tetapi ia pun kemudian berkata, jika para tamu yang terhormat telah mendapat gilirannya, maka yang lain akan mendapat kesempatan. Nah, aku pun akan naik ke pendapa. Kau akan diusir, jawab kawannya. Jadi apa yang akan kita lakukan di sini, bertanya anak muda yang pertama. Tiba-tiba seorang di antara mereka bergeser maju selangkah sambil berkata, kita datang untuk bersenang-senang di sini. Tidak usah menahan hati. Tetapi rumah ini adalah rumah seorang tumenggung. Rumah seorang pemimpin yang dijaga oleh sekelompok prajurit bersenjata. Nah, apa yang kita lakukan di hadapan para prajurit bersenjata? Anak muda yang melangkah maju itu termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, jika demikian, mari kita tinggalkan saja tempat ini. Aku tidak akan dapat menahan hati melihat Lintang menari dengan sejumlah laki-laki yang tidak aku kenal. Nanti dulu, cegah seorang di antara mereka. Kita akan melihat sejenak lagi. Aku ingin melihat Pletik menari. Setan kau, geram kawan-kawannya. Sementara anak muda yang pertama berkata, aku tidak akan melepaskan Lenik malam ini. Aku akan menunggu di luar meskipun harus sampai pagi. Aku akan mengikutinya dan mengambilnya. Siapa yang menghadapiku, mereka akan menyesal. Kau akan menculiknya, bertanya kawannya. Ya, jawab anak muda yang pertama. Bagus, berkata yang lain. Aku juga akan mengambil Lintang. Jika demikian, aku tidak hanya akan sekedar melihat Pletik menari. Aku juga akan mengambilnya, berkata yang lain lagi. Tetapi seorang di antara mereka mengingatkan. Jangan melakukan tindakan bodoh pada saat seperti sekarang. Di kota ini tersebar prajurit di setiap sudut. Mereka adalah prajurit-prajurit yang garang karena mereka baru saja kembali dari medan perang. Apa peduliku dengan mereka, sahut anak muda yang pertama. Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara anak-anak muda itu berdesis. Kita harus mempertimbangkannya. Kemarin seorang di antara kawan kita sudah ditangkap di depan gerbang pasar. Untung kawan kita yang satu lagi sempat melarikan diri dan menyusup di antara orang-orang yang berada di pasar. Tetapi anak muda yang pertama tetap pada pendiriannya. Katanya, tidak akan ada yang dapat mencegahku. Prajurit-prajurit itu tidak akan sempat melihat apa yang akan aku lakukan.
Jika rencanaku ini diketahui oleh para prajurit, maka tentu ada di antara kalian yang berkhianat. Kawan-kawannya tidak ada yang menjawab. Sementara itu suara gamelan di pendapa menjadi semakin hangat. Beberapa orang penari telah menari di pendapa bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki. Gelagah Putih ternyata sempat mendengarkan pembicaraan anak-anak muda itu. Anak-anak muda sebayanya, bahkan ada 1-2 di antara mereka yang sedikit lebih tua dari Gelagah Putih itu. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah beringsut mendekati Agung Sedayu. Ketika ia mulai berbisik di telinga kakak sepupunya itu, maka Agung Sedayu pun berdesis pula. Aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apa kita akan menunggu sampai tayub ini selesai? Untuk apa? Bertanya Agung Sedayu. Kita harus mencegah penculikan itu, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk kecil. Tetapi ia berkata, tetapi bukan kita yang harus bertindak langsung. Kita menghubungi gardu pusat pimpinan para prajurit yang bertugas malam ini di seluruh kota. Kita melaporkan kemungkinan yang dapat terjadi esok, di dini hari. Jika kita langsung bertindak, mungkin akan dapat terjadi salah paham dengan para petugas. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kita masih mempunyai waktu. Maksudmu, bertanya Agung Sedayu. Aku akan melihat sebentar lagi, jawab Gelagah Putih. Ah, kau, desah Agung Sedayu. Namun Gelagah Putih telah beringsut ke tempatnya semula. Meskipun agak mengangkat wajahnya, namun ia dapat melihat para penari itu agak jelas. Ketika tarian itu berhenti, sebelum penari-penari itu tampil lagi dengan pasangan yang berbeda, maka Agung Sedayu telah menggamitnya sambil berdesis. Marilah. Kita kembali. Nanti kita terlalu malam. Tetapi Gelagah Putih menjawab. Satu tarian saja lagi Kakang. Tarian itu tidak terbatas waktu. Satu tarian dapat panjang dapat pendek, sesuai dengan keinginan para penarinya. Terutama penari laki-lakinya. Kau pun harus mengingat waktu. Nanti kita kemalaman. Bukankah kita sudah dipesan agar tidak pulang terlalu malam, desis Agung Sedayu. Gelagah Putih sebenarnya masih terlalu malas untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi nampaknya Agung Sedayu benar-benar telah mengajaknya pulang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja seorang di antara anak-anak muda yang berkerumun itu telah berkata, "Pulanglah anak muda. Nanti ibu marah. Hari sudah malam. Besok saja kita bermain lagi. Bermain loncat-loncatan atau sembunyi-sembunyian. Kau belum waktunya bermain tayub." Gelagah Putih mendengar kata-kata itu. Telinganya memang bagaikan ditusuk duri batang randu alas. Namun Agung Sedayu yang melihat gelagat itu, telah menarik lengannya sambil berkata, "Marilah. Kita harus pulang." Anak-anak muda itu tertawa. Seorang di antaranya sempat memperolok-olokkan. "Heh, apa ibumu ikut menari di pendapa?" Tetapi Agung Sedayu tidak melepaskan lengan Gelagah Putih, meskipun Gelagah Putih berkata, "Aku harus menyumbat mulutnya, Kakang." "Kau ingat pesan Ki Gede?" bertanya Agung Sedayu. "Ki Gede melarang kita berbenturan dengan prajurit dan pengawal." "Mereka bukan prajurit dan bukan pengawal," berkata Gelagah Putih pula. "Sudahlah. Kita harus melaporkannya," desis Agung Sedayu, yang sudah menarik Gelagah Putih sampai ke regol. Suara tertawa anak-anak muda itu masih terdengar. Orang-orang yang ada di halaman itu hampir semuanya telah berpaling ke arah sekelompok anak-anak muda yang tertawa meledak-ledak itu. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berada di luar regol. Mereka berjalan dengan cepat menjauhi tempat itu. "Kita menuju ke pusat pengendalian tugas para prajurit yang bertugas malam ini," berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, "Kita pergi ke regol Butulan sisi barat istana." Adalah kebetulan sekali, bahwa seorang perwira yang bertugas mengendalikan penjagaan di seluruh kota malam itu telah mengenal Agung Sedayu dengan baik. Karena itu, maka laporan Agung Sedayu pun telah diterima dengan baik. "Kami akan mengirimkan kesatuan petugas sandi ke tempat itu," berkata perwira itu. "Mudah-mudahan mereka mengurungkan niatnya, sehingga para petugas sandi tidak perlu bertindak." Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke barak. Namun di sepanjang jalan Gelagah Putih masih saja menunjukkan kekesalannya. "Kau jangan bertindak sendiri.
Kehadiranmu di sini sekarang adalah karena kau menjadi salah seorang di antara para pengawal tanah perdikan menoreh. Agak berbeda dengan kedudukanmu sebagai pribadi, berkata Agung Sedayu. Tetapi Gelagah Putih berkata di dalam hatinya. Dalam kedudukan apapun Kakang Agung Sedayu tentu akan melarangnya. Namun Gelagah Putih tidak mengucapkannya. Meskipun demikian Agung Sedayu masih juga sempat berkata. Sebenarnya lah kita merasa kecewa, bahwa dalam keadaan seperti ini, di mana Mataram sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warganya, masih ada anak-anak muda yang bersikap seperti itu. Seharusnya anak-anak muda mampu mendukung kerja besar yang sama-sama kita lakukan ini. Gelagah Putih seakan-akan mendapat jalan untuk membuka perasaannya. Katanya, Kakang benar. Itulah sebabnya, terhadap anak-anak muda yang tidak mengenal lingkungannya itu kita harus berbuat sesuatu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, bukankah kita sudah berbuat sesuatu melalui saluran? Kita sudah memberikan laporan kepada yang bertugas malam ini tentang tingkah laku mereka. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak berkata sesuatu. Ketika keduanya sampai di barak, maka petugas yang ada di regol sudah diganti orang. Barak itu telah menjadi sepi. Bahkan Ki Gede pun telah tertidur pula. Tetapi Ki Demang Selagilang masih duduk di serambi. Ketika dilihatnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang, ia telah menyapanya. Agung Sedayu ternyata telah berhenti pula dan duduk bersama Ki Demang di serambi itu. Namun Gelagah Putih telah langsung pergi ke biliknya. Kepada Ki Demang, Agung Sedayu sempat bercerita tentang anak-anak muda yang ternyata tidak mendukung suasana, bahkan akan dapat menjadi hambatan. Di segala zaman, tentu ada golongan-golongan yang dapat menjadi hambatan bagi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sesama, berkata Ki Demang Selagilang. Bagi mereka, dunia ini adalah lingkaran di sekitar diri mereka, berpusar pada mereka dan menyelimuti mereka. Mereka tidak mengenal kepentingan orang lain selain diri mereka sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, karena itu, maka orang lain perlu mengetuk pintu hati mereka agar terbuka. Dengan demikian mereka akan melihat keluar diri mereka, bahwa kehidupan itu saling berkaitan, serta dengan wujud yang beraneka ragam. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun ia pun mulai mengenang kampung halamannya sendiri. Ia pun tidak ingkar, bahwa di lingkungannya yang sempit dan merupakan bagian dari Mataram yang luas, jenis-jenis orang seperti anak-anak muda yang dikatakan Agung Sedayu itu pun ada. Betapapun diusahakan untuk memberikan keterangan serta usaha memperkenalkan mereka dengan seluruh warna kehidupan yang ada di sekitarnya, namun mereka masih saja diselubungi oleh kepentingan diri sendiri. Terutama kesenangan yang langsung dapat dinikmati tanpa menghiraukan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Agung Sedayu pun dapat membayangkan, bahwa semakin malam anak-anak muda itu tentu akan menjadi semakin kasar bahkan mereka agaknya akan terlibat ke dalam satu perbuatan yang tidak terpuji. Orang-orang yang berada di pendapa dalam keramaian dengan acara tayub, biasanya dilengkapi dengan tuak dan minuman-minuman lain yang memabukkan. Mereka yang menonton tayub dan berharap untuk mendapat kesempatan setelah malam larut, juga akan melakukannya. Minum tuak dan minuman-minuman lain yang memabukkan, seperti air tape ketan ireng dan semacamnya. Ternyata Ki Demang Selagilang dan Agung Sedayu sempat berbincang-bincang sampai menjelang dini hari. Sambil mengawasi mereka yang bertugas, keduanya masih saja berbincang-bincang di serambi. Bersambung ke bab 373. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.